Sekalian, oke, mulai ya. Oke, selamat siang Bapak Ibu sekalian. Selamat datang di acara Plastic and Rubber Expo 2024 di G-Expo Kemayoran. Kali ini dari Aptiknas akan membawa sebuah bahan tentang mengamankan aset. Nah, kami dari 521 Indonesia hal ini sangat concern sekali terhadap dunia aset digital di Indonesia. Nah, ini kita menggunakan judul ya, ini aset digital di era industri 4.0 dengan judulnya adalah sistem peringatan dini sebagai kunci keamanan, atau di sini kita akan berbicara terhadap early warning system di bidang industri. Nah, oke, kita lanjut. Untuk kata pengantar mungkin aku skip aja. Nah, ketika kita berbicara tentang early warning system, pastinya kita akan berbicara dengan hal-hal yang berhubungan dengan cyber attack atau serangan dunia cyber. Nah, data di 2023 ini ada beberapa company. Di sini ada company yang sudah well known ini mengalami serangan cyber atau serangan cyber attack di sini. Terutama ada dari mulai beberapa industri, dari industri otomotif, industri kesehatan, kimia. Nah, ini banyak sekali terjadi serangan-serangan yang masif terhadap mereka. Nah, kalau kita lihat sendiri, efeknya itu banyak sekali, mulai dari penghentian produksi, kehilangan data, dan banyak sekali kerugian-kerugian di bidang material maupun di bidang imaterial terhadap data-data yang mereka punya. Nah, kemudian selain dari serangan tersebut, distribusinya paling banyak adalah di bidang manufacturing atau di bidang industri sendiri. Banyak sekali di sini ada 5 elemen utama. Kalau kita lihat ada manufacturing, kemudian ada fintech, kemudian ada di bidang energi. Nah, ini sangat variatif ya kalau untuk kita berbicara terkait dengan cyber security atau lebih sering ke arah serangan cyber. Nah, dampaknya kita akan melihat banyak sekali dampak. Dampaknya pertama kali adalah pastinya adalah kerugian. Nah, di sini adalah tipe-tipe yang dimunculkan oleh serangan cyber itu sendiri. Yang pertama, kita pasti mengenal adanya ransomware. Ini yang sangat viral ya beberapa hari terakhir ini, sampai sekarang juga masih sangat masuk di dalam top 10 atau list besarnya. Kemudian ada phishing, ini phishing untuk emails. Kemudian ada malware, ada insider threats. Nah, insider threats ini lebih melibatkan orang dalam dari industri tersebut. Terus kemudian terakhir adalah industrial espionage atau adanya mata-mata dalam bidang industri. Nah, kalau kita berbicara dengan insiden security sendiri atau insiden cyber, nah kalau di bidang industri apa saja sih yang paling banyak? Yang paling banyak adalah terjadinya email yang terbongkar atau email yang bisa dibocorkan, atau yang kita lebih kenalnya dengan email compromise. Kemudian ada ransomware. Kemudian ada percobaan untuk akses secara tidak resmi atau illegal dengan unauthorized network. Kemudian ada insider threats. Kemudian ada web attack di sini juga banyak. Nah, kemudian ada yang menggunakan exploit. Nah, ini di dunia manufacturing ini cukup beragam sekali. Nah, kemudian dampaknya, konsekuensinya yang terjadi adalah
financial loss atau lebih ke arah budget ya, atau dana yang dikeluarkan itu cukup besar. Kemudian penghentian operasional sampai penghentian operasional, kemudian nama baik sebuah perusahaan itu dipertaruhkan juga, kemudian data-data intelektual dari perusahaan tersebut hilang, kemudian dari segi legalnya juga mereka akan dipertanyakan kenapa terjadi adanya serangan cyber tersebut. Nah, kalau kita menilik banyaknya sekali tadi ada metodenya, kemudian ada konsekuensinya. Pertanyaan besar yang terjadi adalah mengapa serangan cyber itu terjadi secara umum di bidang manufacture atau di bidang industri. Ini adalah sebuah pertanyaan yang harus semua pihak harus berkompeten, harus saling bergandengan tangan untuk memecahkan masalah ini. Yang pertama, kita bisa melihat ada beberapa poin. Ketika ada perusahaan atau manufacturer yang sudah membuka secara online, maka dia akan berinteraksi dengan segi online tersebut secara internet, secara dunia luas, dan pastinya akan dengan dampak negatifnya adalah serangan-serangan yang cukup masif di bidang dunia maya terhadap industri. Kemudian yang berikutnya adalah pelatihan dari SDM yang kurang memadai, sehingga justru dari SDM yang kurang memadai inilah serangan itu atau efek yang terbesar dari sebuah perusahaan mengalami kerugian adalah dari internal. Kemudian ada beberapa perusahaan yang masih menggunakan sistem yang lama, jadi tidak update. Ketika sudah online dengan tidak update, pastinya akan lebih mudah untuk perusahaan tersebut menjadi korban dari serangan. Kemudian kalau kita berbicara dengan manufacturing, pasti kita berbicara dengan mata rantai atau supply chain di sini. Nah, dari supply chain pasti melibatkan pihak ketiga. Pihak ketiga pun dengan adanya pihak ketiga yang cukup kurang kredibel di sini, yang tidak ada pelatihan atau tidak ada sistem keamanan atau legalnya, pasti akan menambahkan dari dampak yang terjadi. Kemudian ada risiko dari sistem kendali industri atau ICS sendiri. Nah, dari sini juga karena tidak ada sistem pelatihan ataupun dari si sistemnya itu sendiri ada bug misalnya, itu akan menyebabkan juga dampak terhadap serangan yang ada. Kemudian sistem berbasis data. Nah, ini juga semua perusahaan-perusahaan saat ini sudah mempunyai database yang cukup valid, tetapi ada juga yang mempunyai database tetapi tidak menggunakan secara masif atau tidak menggunakan secara maksimal di sini, sehingga mereka mengirimkan atau menyimpan database-nya secara sembrono. Jadi alhasil beberapa serangan berdampak itu terhadap dari email compromise, kemudian ada attachment yang terbuka atau tanpa ada password dan segala macam. Nah, ini dia mengapa poin-poin manufaktur itu mudah sekali terjadi serangan cyber. Kalau kita lihat berikutnya, ini ada persentase dari perusahaan-perusahaan yang sudah melakukan update untuk security project, kemudian untuk melakukan improvement terhadap OT atau operation teknologinya, kemudian itu sudah hanya 24%, kemudian 58% itu juga sudah data yang lewat itu berasal dari IoT sendiri, kemudian 75% dari industri atau organisasi ini sudah melakukan enhancement atau melakukan patching terhadap sistem-sistem mereka. Tetapi angka-angka ini juga masih terlalu kecil, karena masih banyak juga. Kalau kita bisa melihat berikutnya adalah 48% masih mengalami tidak pernah ada penanganan yang baik untuk cyber security-nya. Terutama 49% ini sudah dana tidak mencukupi, kemudian kekurangan perorangan, kemudian ketemu dengan birokrasi yang cukup buruk,
Nah, kemudian ada juga dari segi financial resourcesnya yang cukup melakukan gangguan, menjadikan gangguan gitu ya. Nah, kemudian apa sih yang bisa kita lakukan untuk melakukan pencegahan awal atau early warning system di sini? Nah, PT 521 di sini membawakan sebagai PRTG sebagai solusi sistem peringatan dini dari industri manufacture. Nah, kalau kita lihat dari fitur-fiturnya dari industri sendiri, pastinya ada penggunaan sistem SCADA atau MES, kemudian ada pengaturan threshold dan peringatan, dan dia membutuhkan tindakan preventif dan peringatan. Kemudian ada untuk pengumpulan data untuk dilakukan analitik juga. Nah, ini yang sudah disupport oleh PRTG. Nah, kalau kita lihat berikutnya, fiturnya adalah kalau PRTG sendiri ini adalah kepanjangan atau singkatan dari Personal Router Traffic Grapher, dan ini menggunakan NMS yang berbasiskan Windows dengan pemantauan perangkatnya menggunakan metode pendekatan sensor atau pengukuran menggunakan sensor secara logik atau disebut kadang juga sebagai parameter. Nah, kemudian untuk PRTG sendiri dikembangkan dan dibuat di Pessler di Jerman, produk Jerman. Nah, untuk PRTG sendiri dia mempunyai 3 varian produk. Nah, pertama PRTG ada PRTG Network Monitor, yang berikutnya PRTG Enterprise Monitor, dan yang ketiga adalah PRTG Hosted Monitor. Nah, dari ketiga produk ini, 2 produk pertama ini adalah on-premise, yang berarti kita harus membutuhkan investasi fisik server. Atau kalau tidak mempunyai investasi fisik secara server, pasti membutuhkan menggunakan VM atau cloud secara mandiri. Nah, berikutnya untuk PRTG Hosted ini per tahun 2024 di bulan Mei ini PRTG sudah ada di Indonesia. Jadi Bapak Ibu mau mencoba untuk PRTG Hosted itu ada di Indonesia dengan cloudnya adalah di Jakarta. Jadi ketika Bapak Ibu melakukan setting untuk PRTG dengan menggunakan cloud, mereka ada di data itu ada di Indonesia. Dan ini untuk PRTG Hosted ini cocok untuk perusahaan yang dengan skala yang ingin mencoba terlebih dahulu dengan tidak menggunakan investasi secara fisik hardware. Nah, kemudian untuk PRTG sendiri dia sudah bisa memonitor beberapa metode. Di sini ada kemampuannya untuk firewall monitoring, cloud monitoring, kemudian application, dan kemudian sampai dengan yang saat ini kita banyak memakai adalah menggunakan IoT. Nah, untuk IoT kita bisa melakukan IoT monitoring juga untuk perusahaan-perusahaan. Nah, selain itu PRTG juga dapat melakukan monitoring terkait, kalau kita sekarang berbicara dengan industri, PRTG berbicara untuk monitoring shop floor. Shop floor ini adalah di bagian industri untuk mesin-mesin kita, atau kalau orang bilang misalnya daerah produksi ya, untuk di pabrikan. Nah, karena apa? Karena banyak sekali orang-orang OT, untuk orang-orang industri lapangan itu masih ada dualisme data terkait IT dengan OT-nya. Nah, kemudian untuk PRTG sendiri ada beberapa metode atau protokol yang bisa dibaca. Itu pertama menggunakan BACnet, ini metode yang cukup lama. Kemudian untuk beberapa perangkat-perangkat industri itu ada yang menggunakan Modbus TCP, ada menggunakan MQTT maupun menggunakan OPC UA. Paling mudah adalah PRTG memonitor device yang di manufacturer atau di dunia industri menggunakan SNMP. Nah, untuk versionnya bisa menggunakan versi 1, 2 ataupun 3. Nah, ini untuk metode atau protokol yang untuk monitoring yang dilakukan oleh PRTG. Nah, penempatannya seperti apa? Kalau untuk di PRTG sendiri untuk di bidang industri penempatannya di mana? Nah, secara gambar adalah
Dia ada di tengah. Jadi ada OPC UA, kemudian ada PRTG. Nah, di sini ada banyak sekali, ada Ethernet IP, Modbus dan sebagainya. Terus kemudian bisa dikolaborasikan menggunakan SCADA ataupun aplikasi-aplikasi yang lain. Secara tampilan, PRTG ini diinstal dalam Windows Environment. Kemudian secara tampilan pun PRTG bisa diakses melalui web access, dan kemudian bisa diinstal menggunakan desktop apps. Nah, desktop apps ini disediakan di environment Windows sendiri, open source. Di sini ada Linux ataupun menggunakan Apple Macintosh. Kemudian untuk penggunaan secara mobile, PRTG juga memberikan PRTG Mobile Apps yang dapat diinstal atau di-download menggunakan App Store ataupun iTunes. Kemudian dari PRTG sendiri, dia menyediakan fasilitas dashboard dan peta. Jadi kalau kita melakukan instalasi monitoring, PRTG hanya menyediakan kanvas, sebenarnya kanvas kosong. Kemudian untuk monitoring sendiri, PRTG menyerahkan pada tim IT untuk melakukan gambaran secara drag and drop. Jadi bisa mendapatkan map yang sesuai dengan hak akses masing-masing. Nah, berikut adalah beberapa sampel dari maps dari PRTG itu sendiri. Ini adalah untuk database, data center, maupun kalau kita bisa bilang dengan dunia industri, pastinya kita akan bilang kita dapat memantau mesin-mesin yang ada untuk dengan menggunakan PRTG, tentunya dengan protokol OPC UA. Kemudian kita bisa menggunakan monitoring untuk CCTV di pabrik misalnya, ataupun melakukan monitoring terhadap aplikasi yang ada di PRTG atau di dalam ranah pabrik itu sendiri. Nah, kemudian secara report atau secara laporannya pun sangat komprehensif karena sangat bisa diandalkan karena mempunyai 3 template. Pertama, template adalah template dari PRTG berupa grafik, kemudian table, dan kemudian gabungan dua-duanya. Nah, adapun untuk tampilan atau template secara table itu untuk bisa dilakukan data analitik. Kemudian kita bisa melakukan pemilihan parameter apa saja yang ingin kita keluarkan dalam report, maupun output dari laporan tersebut bisa kita kustomisasi menjadi ada CSV ataupun PDF, ataupun bisa langsung kita kirimkan dalam bentuk email. Nah, bagi Bapak Ibu yang bergerak di bidang sistem integrasi di perusahaannya, PRTG sendiri bisa dikolaborasikan dengan aplikasi-aplikasi lain. Kalau kita lihat di gambar bumi ini, saya menggunakan ilustrasi gambar planet bumi. Posisi PRTG adalah sebagai core dari inti bumi tersebut. Nah, kemudian kalau untuk aplikasinya sendiri bisa dihubungkan atau digabungkan dengan PRTG melalui API. Nah, PRTG sendiri menggunakan Open API yang bisa dieksplor sedemikian rupa, mulai data historik, kemudian dari data manipulationnya, dan masih banyak lagi fitur-fitur yang ada di PRTG. Dan semuanya bisa dibuat dalam bentuk dapat diambil ya datanya dengan format JSON, XML ataupun CSV. Nah, berikutnya kita akan berbicara tentang preventive measurement atau bagaimana tindakan bagi kita sendiri ketika menghadapi cyber security atau serangan cyber, untuk menghindari serangan cyber di industri. Pastinya kita harus melakukan banyak sekali training atau pelatihan, kemudian melakukan software update terhadap aplikasi pabrik tersebut misalnya, kemudian pengamanan network security, salah satunya dengan pemasangan NMS, pemasangan firewall, pemasangan antivirus, dan masih banyak lagi di sini. Kemudian dibentuk sebuah rencana ketika ada insiden. Jadi
rencana atau tanggapan ketika ada insiden, misalnya ada ransomware, apa yang harus kita lakukan. PTD 521 juga menyediakan informasi terkait insiden plan yang ada ketika ada terjadi serangan menggunakan solusi dari BDR atau backup data recover. Ya, dan ini bisa dilakukan di pabrik atau di instasi masing-masing. Nah, untuk detail dari BDR sendiri dapat menghubungi PT 521. Kemudian berikutnya secara domain kalau kita berhubungan dengan internet, kita ketik misalnya domain atau .com atau apa.co.id, pasti kita bisa melakukan tanggapan, kita bisa mengecek domain kita bersih atau tidak itu dengan menggunakan solusi dari Arctic Security. Nah, dari sana kita bisa melihat posisinya domain tersebut bersih atau tidak, karena dari Arctic Security sendiri bisa mengecek domain dari Google, kemudian dari dark web dan informasi-informasi yang lain, sehingga kita cukup mengetikkan nama domain misalnya, kemudian ternyata ada web atau IP yang memang harus diupdate tanpa harus kita melakukan instalasi terhadap sebuah agent di komputer kita. Kemudian kalau kita ingin mendapatkan PRTG bagaimana? Kita akan, kalau untuk mendapatkan PRTG bisa melakukan memindai QR code ini, didapatkan secara gratis karena PRTG bisa di-download dan dijalankan secara trial dengan unlimited fitur selama 30 hari. Kemudian setelah 30 hari PRTG masih dapat dipakai sebagai free version hanya dengan 100 parameter atau 100 sensor saja. Dan ini cukup menarik bagi teman-teman atau yang ingin menggunakan PRTG sebagai early warning system tools yang ada. Nah, kita sudah akan mendekati sampai ujung presentasi sebenarnya. Nah, keuntungan kita menerapkan sebuah early warning system di perusahaan kita atau di industri, pastinya kita akan pertama kita dapat mendeteksi kerusakan yang ada. Kita akan mendeteksi perangkat-perangkat apa yang akan rusak atau mendekati rusak, atau akan mendekati masa akhir dari perangkat tersebut atau software tersebut. Kemudian yang berikutnya kita melakukan predictive maintenance. Ketika kita menemukan perangkat yang sudah mulai rusak, kita bisa melakukan pengecekan apakah perangkat tersebut harus cuma hanya dituning saja, dibersihkan saja, atau memang harus perlu dilakukan penggantian. Nah, setelah kita melakukan penggantian dan perangkat itu berjalan dengan lancar, pastinya kita melakukan saving resources. Nah, saving resources ini berhubungan dengan dana atau budgeting terhadap pengalokasian aplikasi atau pengalokasian dana terhadap maintenance yang ada. Jadi kita bisa menghemat dari segi dana, menghemat dari waktu, dan kemudian menghemat dari manpower yang ada. Nah, setelah kita melakukan penghematan, pastinya kita akan langsung berfokus pada meningkatkan produktivitas dari perusahaan kita untuk semakin maju ke depan, semakin mendapatkan keuntungan. Nah, demikian dari presentasi dari kami. Terima kasih. Kami dari PT 521 sudah memberikan informasi, telah mengibarkan informasi. Kiranya apabila ada pertanyaan dan konsultasi, ini dapat menghubungi kami. Oke. Untuk pertanyaan dan konsultasi dapat menghubungi kami melalui email di partner@521indonesia.com dan dapat menghubungi melalui handphone yang berada di layar. Demikian paparan pada hari ini. Terima kasih dan sampai jumpa.